Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Di sini saya mau melakukan penyambungan langsung karena di sini ada unit kamera CCTV WiFi ya. Itu keluhannya dia ketika dibuat nengok itu langsung koneksi susah atau loading. Di sini saya berasumsi bahwa kemungkinan besar itu konektor dari power supply atau casan batok cas ke modul itu kendor, kurang maksimal. Jadi di sini saya langsung melakukan perubahan pada poin tersebut. Dan yang pertama, yang kedua, untuk kualitas audio kamera CCTV itu emang menurut saya tingkat kepekaannya kurang banget, dimana ketika ada orang berteriak itu di kamera cuma terdengar kecil ya. Namanya juga emang kamera masih budget di bawah 500.000, itu udah pasti banyak kekurangannya, karena ya itu tadi kita nggak sengaja ada kecoa lewat, kita bakar ya guys. Oke, untuk ini kamera di bawah 500.000 udah pasti kualitas ya, namanya juga harga paling murah ya, itu ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi di sini saya melakukan beberapa perubahan, yaitu dari koneksi agar lebih stabil lagi yang pertama, dan yang kedua yaitu untuk kualitas audio ditingkatkan lagi, yang semula hanya terdengar samar-samar, dan untuk yang ini itu lebih keras lagi. Dan untuk hasilnya nanti kita akan share, kita coba langsung akses di kamera, kita coba mengambil sampel di akhir video, nanti itu kita tunjukkan seperti apa. Oke, kita bongkar bagian depan, dan untuk bagian IR lampu inframerah itu kita biasa saja, nggak melakukan perubahan yang signifikan ataupun yang lainnya. Untuk antena itu saya karena dulu sempat kurang bagus sinyalnya, saya coba kasih itu emang agak mendingan sih, dari vertikal horizontal udah dapat sinyal WiFi, walaupun satu dia masih bisa terkoneksi dengan nyaman ya guys. Untuk kamera-kamera model seperti ini yang tanpa ada antena luarnya itu disarankan jangan terlalu jauh dengan router karena emang penangkapannya kurang maksimal. Oke, di sini mohon maaf ketutupan ya. Saya sedang memeriksa untuk koneksi tegangannya dari soket bawah itu yang warna hitam bulat, itu yang casing bagian bawah sendiri warna hitam, itu udah pernah saya langsungin. Jadi saya mau langsungin yang atas lagi, karena ketika buat nengok atau buat bergerak itu seperti ngadat, kita kasih langsung saja di solder langsung, karena posisinya agak kesulitan di tengah, agak menyelempit, kita harus ekstra hati-hati ya guys saat menyambungkan. Kita sambung langsung di pin kaki soket yang ada di PCB, itu dilangsungin ke situ. Dan untuk soketnya kita nggak buang untuk pegangan tambahan, yaitu untuk memperkuat lagi. Kalau langsung kabel takutnya kalau ketarik PCB akan mengelupas, jadi untuk ini saya gunakan soket aslinya sebagai pegangan tambahan agar lebih oke lagi.
Untuk ini jadi saya mohon maaf saya tidak menunjukkan. Mungkin kita akan memberikan fotonya, atau ini udah dipasang ya, kita nggak di ini ya. Oke lah, nggak masalah. Semoga untuk yang lainnya bisa memahami cara memasangnya. Itu ketika kaki atau soket yang nempel di PCB itu ada yang terlihat, kita solder dan kita tempelkan langsung kabelnya ke situ, dan soket aslinya tetap dipasang ya guys. Semoga semuanya bisa paham. Dan memang pemasangannya itu harus ekstra hati-hati. Kalau ada solder HP ya solder HP, karena ujungnya lebih kecil. Kalau solder biasa dipastikan ujungnya itu benar-benar agak runcing. Yang pertama, yang kedua harus benar-benar tajam di bagian ujung soldernya. Oke, ini kita ada sedikit trouble, agak susah ya guys. Tuh, pemasangannya ekstra hati-hati karena di bawah samping soket itu ada lagi spare part SMD, takutnya nyenggol dan bisa rusak. Oke, untuk ini sudah berhasil. Untuk ininya kita coba colokan listrik, apakah dia langsung bekerja semestinya. Oke, di sini dia sudah bekerja, sudah aktif ya. Langkah selanjutnya kita sambil coba cek di handphone itu hasilnya gimana, apakah ketika digerakin itu sinyalnya terputus-putus atau tidak. Oke, di sini kita mencoba sambil menggerak-gerakkan kameranya pakai aplikasi. Itu ada masalah atau tidak, ada trouble atau tidak, dan saya coba kok ada sedikit suara aneh, entah suara dari kameranya atau apa, nggak tahu. Dan di sini kita coba lagi geser-geser. Setelah dirasa oke, kita akan lanjut lagi memasang atau mengganti mic originalnya dengan mic eksternal. Saya mau coba pakai mic eksternal dulu ya guys. Ini dia udah oke. Ya. Kita taruh handphone dulu. Jangan lupa cabut untuk power supply-nya. Kita intip-intip dulu kira-kira ditaruh mana untuk posisi mic-nya yang bagus. Dan setelah saya dapat kira-kira posisi sebelah mana, kita tinggal lepaskan untuk mic originalnya. Itu modelnya di solder langsung, untuk micnya ntar akan lepas sendiri ya guys. Oke, kita intip-intip, cari-cari lokasi yang oke, pas ya, kiranya sebelah mana yang enak. Dan kita juga harus mencari mic-nya dulu. Kebetulan ada di depan mata itu ada satu mic yang ukurannya cukup besar, kurang lebih sekitar 2 mili atau 3 mili ya, lupa. Oke,
Ini dicoba diputar-putar juga oke. Untuk suaranya saya cek dulu di aplikasi sebelum diganti mic kurang lebih seperti apa, dan setelah diganti mic ntar hasilnya seperti apa. Oke. Di sini sambil kita mengamati sebelum kita mengganti itu wajib banget ya guys, agar kita tahu peningkatan kualitas yang sebelum dan sesudahnya. Oke, kita jangan lupa untuk yang lainnya sambil santai itu sambil nonton, tentunya jangan lupa untuk ngopi atau lainnya agar lebih bersemangat tentunya di sini. Oke, kita langsung eksekusi ya guys. Kita pegang solder, kita tempel, agak susah ya, kita udah lepas ya. Kita coba gunakan mic di sini, namun untuk mic kabel micnya kurasa kurang aman. Kita ambil kabel, pakai bekas kabel antena wifi itu ya, itu udah pasti kabelnya teflon atau tahan panas, dan juga untuk bagian tepi dan tengahnya itu menyatu jadi satu kabel, cukup aman. Bila disolder agak lama pun dia tidak meleleh. Jadi di sini saya gunakan kabel tersebut. Yang pertama lebih simpel, yang kedua emang agak sedikit lentur, kecil juga, udah membackup bagian plus dan minus dari ininya. Kita coba dulu ukur kabelnya apakah ada konslet atau tidak. Oke, untuk kabelnya aman, kita solderkan dulu. Itu kabelnya kecil banget ya guys, yang biasa kalau udah pernah bongkar mesin wifi itu ada kabel biasanya warnanya abu-abu yang menuju ke antena, itu isinya dua ya guys, bukan satu, plus dan minus, dan untuk plusnya di tengah itu kecil sekali. Oke, untuk semuanya, bila Anda mau kamera wifi, pilihlah yang model ada antenanya 2 atau 3 di belakang itu ya, biasanya ada yang bisa dioperasikan pakai aplikasi V380. Itu untuk pilih kameranya, pilih yang ada antena eksternalnya ya guys, jangan model tanpa antena. Kalau tanpa antena emang kebanyakan rata-rata nggak bisa jauh dari router, jadi untuk ini menjadi minus tersendiri. Jadi saya juga sudah memasang untuk kawan kemarin yang ada antenanya, saya coba tarik jauh sampai 30 meter lebih dari wifi utama, itu cuma dapat sinyal satu di handphone, namun dia sangat stabil untuk melakukan koneksi ke kamera. Antara kamera dengan wifi itu dia masih stabil. Saya coba cek pas pemasangan, saya coba cek dari rotasi ataupun posisi kanan, kita putar atas bawah, digeser-geser pakai lewat aplikasi, dia sangat lancar. Dan untuk audio videonya itu lancar sekali. Coba cek geser-geser sambil kita ngomong, itu pun juga stabil ya. Kalau berbeda dengan kalau model kamera seperti ini, yang dimana untuk antena penerimanya itu dia di dalam kurang bagus.
ketika di posisi kita putar dari kanan, kiri, atas, bawah, kita coba geser-geser sambil kita bicara itu terputus-putus ya guys suara kita. Aduh, di sini saya cukup kaget ya saat melakukan penyelderan karena tengahnya sudah pasang, saya kelupaan menyelder di tepi kabel, kelamaan otomatis yang tengah ikut lepas ya. Dan di sini untuk yang udah oke ya, kita udah pasang, kita coba cek lagi apakah ada konslet atau enggak. Ternyata ada konslet atau enggak ya, kita agak lupa sih, ini kayaknya sih ini agak bermasalah. Kita coba lagi. Oh iya, ini masih pakai mic yang gede ya guys. Oke, kita coba. Kita pakai mic yang gede, kita coba. Untuk hasil suaranya itu kacau banget menurut saya. Di mana dia noise-nya terlalu tinggi, entah emang dari mic-nya udah rusak atau gimana, kita nggak tahu. Dan agak bingung juga, udah terlanjur dilepas. Saya coba petik jari pun dia tidak merespon. Dengurnya gede banget dan ketika pegang kabelnya itu berdengung ya. Dan di sini saya nggak lama, kita coba cari lagi mic tambahan atau mic lainnya yang masih bagus, dirasa masih bagus. Kita coba cari di brankas kita atau di gudang spare part. Ikut kita cari-cari dan ada satu mic dengan dimensi cukup kecil, bekas dari headset ataupun mic handphone. Mic headset itu headphone-nya terlepas, kita pasang. Untuk plus minusnya jangan sampai terbalik, kalau terbalik otomatis dia nggak akan bunyi ya, sekalipun bunyi itu kecil banget ya guys karena berbeda. Kita memasang dalam kondisi mesin hidup, jadi sambil kita memantau tuh ya, itu ada kamera di handphone, kita sedang memantau di kamera. Dan di sini kita cek lagi untuk kualitas suaranya, dan di sini saya baru menemukan kejernihan dari sebuah kamera biar suaranya sangat jelas. Dan oke, untuk akhir video kita akan tunjukkan sekilas saja, dan kita videokan tampilan dari video saja dari handphone. Kalau kita download itu nggak bisa ya guys karena agak cacat sedikit. Kalau kamera mungkin entah dari penerimaan sinyal kurang bagus, jadi untuk pengiriman ke handphone itu videonya cacat. Yang pertama, yang kedua audio tidak bisa masuk, mungkin harus ditaruh benar-benar di samping ini. Dan saya pasang untuk kamera ini itu jaraknya agak susah, cuma dapat seperempat sinyal dari sinyal fullnya, namun dia masih bisa terkoneksi cukup baik. Kita taruh saja daripada kita harus menaruh di dekat router. Itu pun menurut saya tempatnya, karena tempat yang saya tuju itu di luar ruangan. Oke, di sini kita mencari posisi pemasangan mikrofonnya itu di sebelah mana. Kita mau masukkan ke belakang atau di balik kamera, itu pun agak sedikit kurang nyaman ya. Tetapi kita coba dulu membongkar untuk rotornya atau engsel
kepala kameranya kita pindahkan saja ke belakang ya. Oke. Jangan lupa mencabut ya untuk setiap elektronik entah apapun itu. Kalau mau melakukan pembongkaran itu kita diwajibkan banget untuk mencabut listrik utama atau power supply, takutnya terjadi konslet seperti kasus saya kemarin. Padahal saya udah memikirkan kayaknya aman saja, saya bersih-bersih debu, disembur-sembur pakai tiupan angin mulut, itu malah di luar dugaan saya meledak ya guys. Jadi di sini disarankan untuk yang lainnya bila melakukan perbaikan, yang pertama, yang kedua melakukan pembersihan ataupun yang lainnya tentang elektronik, lebih baiknya dicabut, jangan dalam posisi menyala. Itu sangat beresiko, yang emang sangat beresiko. Kalau jenis televisi kita bisa tersetrum, takutnya ntar kabel TV-nya yang ke stop kontak itu dimakan tikus atau lecet-lecet oleh tikus, jadi sangat berbahaya ya guys. Dan untuk saat melakukan perbaikan seperti ini itu beresiko merusak unit yang kita servis, bukannya berhasil malah merusak ya. Di sini saya mau mencoba taruh di belakang, namun saya pikir-pikir kurang bagus. Saya coba taruh di bagian depan, sedikit memberikan lubang untuk kabelnya saja agar bisa keluar ke bodi. Oke, begitu saja informasi dari saya. Dan untuk pemasangan cukup mudah, namun perlu hati-hati, ketelitian juga perlu, karena emang zaman sekarang itu elektronik semakin kecil untuk mesinnya, dan tentunya jalurnya sangat sempit, lebih padat. Mungkin bagi Anda yang pemula atau yang hobi elektronik mungkin belum mengenal jauh, itu disarankan dari saya beli saja mikroskop digital ya, atau mikroskop digital atau mikroskop kamera, agar Anda bisa memperbaiki dengan detail, teliti, karena emang setiap jalur PCB itu lebih rumit dari yang kita bayangkan dan lebih kecil ya. Itu bila ada budget, kalau nggak ada budget ya ngumpulin, nabung satu persatu, ataupun kita bisa gunakan kamera yang model kamera analog. Di online itu udah banyak banget yang second, belilah yang dari merek paling bagus, dari Hikvision ataupun merek lainnya yang benar-benar kualitas gambarnya paling jernih. Dan Anda tinggal pasang saja ke AV televisi, itu lebih baik daripada kita harus ini. Mungkin tingkat zoomnya perlu di setel, ataupun kita harus mencari kamera analog yang bisa diatur zoomnya untuk bagian penglihatannya, atau bisa diatur tingkat zoom ya. Itu biasanya kamera-kamera model jadul ada pengaturan jauh dekatnya, kita beli saja. Di online banyak banget, mungkin harganya paling mahal itu 300.000, itu udah kualitas super untuk kamera analog, tidak perlu memori ataupun lainnya, tinggal colok ke televisi. Oke, untuk Anda yang mau belajar elektronik itu disarankan pakai kamera yang ya udah digital lah, agar kita lebih enak untuk melihat objek yang akan kita perbaiki. Oke, di sini saya sedang perakitan dan pekerjaan saya sudah selesai untuk melakukan
penyempurnaan di mana untuk tegangan itu lebih stabil, dan untuk suara audio juga kita udah pilihan terbaik, lebih oke lagi. Kita pasang tutup belakang, pasang depan, dan pasang tutup bagian bawah itu ya. Oke, untuk video singkatnya untuk hasil kamera kita tunjukin di akhir video, jadi tonton terus sampai akhir. Jangan lupa silahkan komen saja, atau bila ada pertanyaan seputar kamera-kamera yang seperti inilah, masih budget di bawah atau yang agak murah, silakan komen saja. Dan untuk cara aplikasi kamera seperti ini cukup mudah, kita tinggal ikutin langkah-langkah, yang penting kita sedikit paham tentang bahasa Inggris. Itu emang kebanyakan elektronik pengoperasiannya menggunakan bahasa Inggris, kecuali emang ada beberapa elektronik yang sepenuhnya berbahasa Indonesia, ya setidaknya 60-70% ada, namun kebanyakan masih berbahasa internasional atau bahasa Inggris. Oke, kita sudah selesai, kita cek, dan seperti ini videonya, disimak ya guys. Oke, tadi video singkat tentang hasil kameranya, silakan Anda nilai sendiri, dan terima kasih untuk semuanya sudah menonton sampai akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga diberi kelancaran untuk semuanya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.